kabar semua? Kali ini King Mupi akan menemani kalian dengan menceritakan alur film Assassin's Club. Film ini menceritakan aksi seorang pembunuh bayaran yang akan tobat, namun terpaksa membrutal kembali untuk memburu pembunuh bayaran lainnya yang hendak membunuhnya. Tak usah berlama-lama, mari kita simak cuplikannya. Berlatar belakang prahara Republik Ceko, kita diperkenalkan seorang gadis cantik bernama Jonna. Dia merupakan anak mafia kaya raya. Terlihat di sana dia diberi hadiah kalung dengan bandul cincin milik almarhum ibunya. Namun saat pamannya datang, tiba-tiba ayahnya dibunuh oleh pembunuh bayaran misterius. Jonna yang melihat itu langsung teriak dan kabur menghampiri pamannya. 7 tahun kemudian, kita diperkenalkan seorang pembunuh bayaran yang bernama Morgan. Dia sedang menjalankan misi pembunuhannya yang diperintahkan oleh bosnya yang bernama Caldwell. Saat dia membidik targetnya, naas, tiba-tiba dari arah lain ada penembak jitu hendak menembaknya. Alhasil peluru yang ditembakkan Morgan meleset. Sana pun si target dan para anak buah memburu Morgan. Saat mobil yang ditumpangi Morgan terguling, si penembak jitu misterius juga membunuh bos mafia tersebut. Morgan yang melihat itu merasa aneh. Tiba di rumah, bosnya menelepon menanyakan status target yang dibunuhnya. Morgan memberitahu misinya tidak berjalan lancar karena ada penembak jitu lain yang mengacaukan misinya, di mana orang misterius itu mau membunuh Morgan dan telah membunuh targetnya. Di sana juga Caldwell menawarkan pekerjaan baru dan meminta Morgan pergi ke tempatnya untuk membahasnya. Di tempat lain kita diperkenalkan seorang bernama Fox. Di sana dia memimpin rapat membahas kematian mafia yang mati semalam dan menyuruh semua anggotanya mencari tahu siapa dalang di balik pembunuhan itu. Kita dibawa ke Roma, Italia. Terlihat di sana Morgan menemui pacarnya bernama Sophie. Kemudian mereka pergi ke rumah untuk melepas rindu. Esokan harinya Morgan menemui Caldwell. Di sana Morgan memberitahu bahwa dirinya ingin pensiun dari dunia pembunuhan. Namun Caldwell memberitahu tidak bisa berhenti begitu saja karena ada klien yang menawarkan kontrak untuk mengeksekusi 6 orang dengan bayaran $1 juta per kepalanya. Walau bayaran sangat mahal, membuat dirinya kaya raya seumur hidup, Morgan tetap menolak kontrak tersebut. Pulang dari tempat Caldwell, Morgan langsung jalan ke warung bersama Sophie. Di sana Morgan mencurigai ada seorang yang mengintainya. Betul saja, saat perjalanan pulang tiba-tiba orang tersebut menghajar Morgan. Dengan kejadian tersebut, Morgan meminta Caldwell menunjukkan kontraknya. Dia penasaran mengapa dirinya menjadi target pembunuhan dan siapa dalang di balik itu. Tanpa permisi, Morgan mendatangi Caldwell dan langsung menanyakan siapa orang yang telah saya bunuh. Caldwell memberitahu dia adalah Alex Drakos. Drakos merupakan tentara bayaran. Caldwell memberitahu peraturannya bahwa setelah selesai membunuh, Morgan harus mengkonfirmasi dengan memotong jari dan mengirimnya ke kotak pos di Paris. Dari 6 kontrak tersisa 5 target lagi, di mana 5 orang tersebut merupakan pembunuh bayaran sama seperti Morgan. Mereka pun disewa untuk membunuh Morgan dan membunuh para pembunuh bayaran lainnya. Rupanya di sini mereka disuruh saling membunuh. Caldwell memberi drive yang berisi informasi 5 orang targetnya. Yang pertama, Raider. Dia orang sinting yang kejam dengan ciri khas mengambil jari korban. Kemudian Pablo Martinez, dia membunuh targetnya dengan racun. Lalu ada Yuko, dia membunuh targetnya dengan pedang. Kemudian Demir, dia seorang sosiopat yang dikurung di dalam penjara. Terakhir Fox, dia merupakan legenda karena di setiap pembunuhannya dia tidak terlacak nama dan siapa dia. Setelah itu Morgan menyiapkan senjata dan memasang CCTV di rumahnya. Beralih ke Bosnia, sebut saja dia Fox. Dengan menyuap penjaga, dia masuk ke penjara dan tanpa basa-basi dia membunuh Damir. Keesokan harinya, inspektur polisi bernama Leon menerima paket jari Damir yang dikirim Fox.
Kemudian dia menemui Jonah. Rupanya Jonah adalah orang yang menyewa para pembunuh bayaran dan mengatur permainan tersebut demi balas dendam kematian ayahnya. Saat Leon hendak pulang, tiba-tiba Morgan datang dan menculiknya. Di sana Leon memberitahu bahwa dirinya hanya mengkonfirmasi jari yang dikirim untuk diselidiki. Tiba di rumah saat melihat data Leon, Fogg menelpon dengan menggunakan nomor dirahasiakan. Dia mengajak Morgan untuk bekerja sama membunuh para pembunuh bayaran. Fogg juga memberitahu dia telah membunuh Damir. Lalu dia mengirimkan nomornya dan memberikan lokasi target lainnya yaitu Pablo Martinez. Dalam perjalanan, Fogg tahu bahwa paman Jonah yang bernama Marius dalang dibalik kematian ayahnya. Marius membunuh siapa saja termasuk saudaranya jika menghalangi dalam proyeknya. Tiba di lokasi ketika Morgan mengetahui informasi Pablo merupakan pembunuh bayaran yang tidak memiliki keluarga. Namun saat Morgan mau menembaknya, tiba-tiba seorang anak menghampirinya. Morgan pun tidak jadi menembak, lalu mendatangi Martinez untuk menanyakan siapa sebenarnya dia. Rupanya Martinez bukanlah pembunuh bayaran pro. 10 tahun yang lalu dia hanya meracun orang dengan dosis rendah. Lalu setelah itu dia pergi dan menghilang. Di hari yang sama, pembunuh bayaran Yuko mendatangi rumah Pablo Martinez. Namun Morgan yang berada di sana berhasil menghalanginya. Setelah Yuko mati, untuk menyelamatkan Martinez, Morgan hanya memotong jarinya untuk mengkonfirmasi bahwa Martinez selesai dibunuh. Di malam yang sama, melalui CCTV, Morgan melihat pembunuh bayaran Raider menyelinap ke rumahnya. Di sisi lain, dalam kegelapan, Fogg diam-diam menyuntikkan racun ke tubuh Caldwell. Dia meminta berkas informasi milik Morgan dan milik dirinya. Sempat menolak, namun setelah diberitahu racun yang disuntikannya ada penawarnya, kemudian Caldwell memberikan berkasnya. Tapi mengetahui dirinya tidak akan selamat, sebelumnya Caldwell mengirimkan berkas informasi milik Fogg kepada Morgan. Rupanya pembunuh bayaran Fogg adalah seorang tentara militer yang bernama Vicky atau Pos. Saat Fogg melihat berkas Morgan, dia melihat data Sophie pacar Morgan. Lalu berkasnya dikirim ke Raider untuk dieksekusi. Mengetahui hal itu, Morgan langsung bergegas ke tempat Sophie. Setelah kejadian itu, Morgan membawa Sophie ke rumahnya dan menunjukkan siapa sebenarnya dirinya. Di sana juga Sophie memberitahu bahwa dirinya tengah mengandung anaknya. Lalu agar aman, Morgan menyuruh Sophie pergi malam ini juga ke rumah orang tuanya di Lisbon. Keesokan harinya, Morgan mendatangi tempat Raider. Terlihat di sana banyak sekali senjata dan potongan tangan yang diawetkan. Saat Raider datang, Morgan langsung menembakkan racun kepadanya. Dalam keadaan kejang-kejang, Morgan menanyakan jari Yakob yang ia telah bunuh 7 tahun yang lalu. Namun, Raider tidak mengenal ayah Jonah yaitu Yakob. Kemudian Fogg datang bersama para pasukannya. Rupanya selama ini dia menyamar sebagai agen Fogg. Di sana pun terjadi aksi baku hantam. Morgan berhasil kabur dengan menjatuhkan mobil ke sungai. Kemudian dia menemui Leon dan menerangkan bahwa agen Fogg atau pembunuh bayaran Fogg mereka adalah orang yang sama. Dia memperalat Inspektur Leon untuk membunuh orang. Tiba di kamar mayat, Leon memanggil Fogg. Dia berpura-pura bahwa mayat Morgan telah ditemukan. Tiba di sana, Fogg langsung ditodong oleh Morgan dan terjadi baku hantam. Saat Fogg berhasil ditumbangkan, tiba-tiba polisi menembak Morgan. Lalu Morgan kabur menemui Jonah. Di sana Morgan memberitahu bahwa orang yang membunuh ayahnya adalah Fogg. Dia telah memanipulasi gaya pembunuhan orang lain dengan mematahkan jari setelah dibunuh. Setelah diingat-ingat, rupanya benar bahwa Fogg lah yang telah membunuh ayahnya. Di sana Jonah memberitahu bahwa Fogg mati karena serangan jantung. Morgan yang mengira semuanya telah selesai, dia langsung memberitahu Sophie agar segera pulang. Namun tiba-tiba Fogg menelpon bahwa Sophie ada padanya. Morgan langsung shock dan bergegas pergi ke rumah Sophie. Tiba di sana, Morgan menginjak tali bom waktu.
itu. Jika dilepas, bom akan menewaskan semua orang di sana. Leon yang berniat menolong, di sana Leon malah ditembak oleh Fogg. Dengan keadaan sekarat, Leon berhasil menyalakan Sophie. Saat Sophie bangun, Morgan langsung bergegas mengejar Fogg lalu menembaknya. Morgan dan Sophie pun bahagia. Film pun tamat.